Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Saya Rahmat wabarakatuh. Hidayat, Saya Rahmat Hidayat, anggota anggota Yudhistira, Yudhistira, Mahdi, Mahdi, Bobi, Bobi, Erik Ardiansyah, Erik Ardiansyah, Muhammad Nafa, dan Muhammad Dafa, Ratna. dan Ratna. Di sini kami Di akan sini kami menjelaskan akan intro menjelaskan kinematik inverse dan kinematik forward dan kinematik, forward kinematik, yaitu yaitu robot robot delivery. delivery. Untuk Untuk background akan background dijelaskan akan dijelaskan oleh Dafa. oleh Dafa. Oke, di sini saya akan menjelaskan background. Kenapa kami membuat robot ini? Robot ini didesain untuk merevolusi pengiriman barang dan makanan di lingkungan kampus. Tujuannya adalah untuk menghadirkan solusi efisien, aman, dan otomatis untuk last mile delivery. Lalu di robot ini juga terdapat lidah dan imu sebagai otomasi akurat. Dan di robot ini kami menggunakan inverse kinematik dan forward kinematik sebagai kontrol presisi. Lalu di robot ini juga terdapat safety box, yaitu sebagai kotak penyimpanan yang dilindungi oleh sistem kunci barcode yang hanya bisa dibuka oleh penerima sah. Lalu juga kami menggunakan mode manual atau joystick untuk kalibrasi atau pemeliharaan. Baik, di sini terdapat dari desain robot secara menyeluruh. Yang pertama itu di tampilan sisi kanan itu adalah dimensi tinggi total robot, yaitu 535,0,2 mm, serta tinggi bodi utama 455,86 mm, dan di bawah kanan itu lebar total robot yang mana 380 mm. Di sini kami menggunakan jenis differential drive, yang mana pada gerak melingkar robot kami mampu melakukan rotasi penuh di tempat, memungkinkan berputar 360 derajat. Pada gerakan lurus maju dan mundur, robot terancam untuk bergerak lurus ke depan maupun ke belakang dengan stabil. Yang menarik, robot kami juga dapat bergerak menyamping, sebuah fitur yang sangat berguna untuk parkir paralel atau menyesuaikan posisi di area terbatas tanpa perlu berputar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahdi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang inverse kinematiknya. Pada inverse kinematik ini, kami menggunakan R sebagai radius roda, yang mana itu 4 inci diameternya, yang dibagi dua dan untuk menjadi jari-jarinya, yaitu 0,0508 meter. Kemudian jarak antar rodanya 38 cm. Kami konversi menjadi meter menjadi 0,38 meter. Kemudian omega sebagai kecepatan rotasi, dan PR untuk menghitung kecepatan roda kanan dan kiri. Pada VR atau menghitung kecepatan roda kanan, kami menggunakan rumus PR sama dengan V ditambah L atau jarak antar roda dibagi 2 dikali omega. Untuk PL atau kecepatan roda kiri, yaitu menggunakan V dikurang L atau jarak antar roda dibagi 2 dikali omega. Outputnya ini berupa RPS. Dengan rumus RPS sama dengan V atau kecepatan roda dibagi Pi dikali diameternya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan code sederhana dari implementasi rumus yang tadi sudah dijelaskan. Di sini kami menggunakan PS3 sebagai controllernya. Jadi inputnya dari PS3. Lalu ada juga di masing-masing motor itu terdapat Arduino yang terhubung pada TX ESP sebagai main controller, yaitu TX14 dan TX17. Oke, ini merupakan inisialisasi dari yang sudah dijelaskan tadi pada jarak antar roda, jari-jari untuk linear
untuk linearnya kami defaultkan 0,0, begitu juga dengan angular dan lasennya. Selanjutnya ini adalah prioritas pada kontrol analog, yang mana kita memprioritaskan kontrol analog ketimbang kontrol button. Di sini input dari PS3 yaitu dengan range 0 sampai 128. Input dari PS3 itu range minus 128 sampai 128. Dengan maksimum kecepatan yang kami setting adalah 1 meter per second. Sedangkan untuk kecepatan angularnya itu kami kali dengan 2 radian per second. Selanjutnya dari hasil ini terdapatlah input dari PS3. Selanjutnya di VL sama dengan V dikurang omega dikali jarak antar roda dibagi 2. Begitu juga dengan yang roda kanan yang membedakan plus dan minusnya saja. Selanjutnya karena kami outputnya adalah RPS untuk masing-masing Arduino pada motor, jadi kami harus menginput dari RPS. Untuk RPS kanan hasil dari PL tadi 2 dikali P dikali R. Begitu juga dengan RPS untuk yang kanan. Oke, ini mungkin coding sederhana untuk pergerakan inverse kinematik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bobby bagian forward kinematik yang mungkin kedepannya menjadi improve kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan forward kinematik yang akan kami gunakan pada robot kami untuk odometrinya. Odometri itu untuk posisi robot yang akan kami gunakan. Di sini ada 3 rumus, yaitu kecepatan linear, kecepatan angular, dan menghitung jarak tempuh tiap roda. Di sini pertama rumus kecepatan linear itu V sama dengan VR ditambah VL, atau bisa disebut kecepatan roda kanan dan roda kiri dibagi 2. Dan untuk kecepatan angularnya itu omega sama dengan kecepatan roda kanan dan kecepatan roda kiri dibagi jarak antar roda. Terus untuk rumus hitung jarak tempuh tiap roda itu diameter kiri sama dengan 2 PR dikali tik roda kiri dibagi encoder. Untuk yang kanan juga sama, diameter kanan 2 PR dikali tik roda kanan dibagi encoder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna. Di sini ada penghitungan kecepatan linear dan angular. Untuk kecepatan linear digunakan buat menghitung kecepatan maju robot secara keseluruhan, didapat dari rata-rata jarak tempuh roda kanan dan kiri per selang waktu. Kecepatan angular buat menghitung seberapa cepat robot muter atau belok, dihitung dari selisih jarak tempuh roda kanan dan kiri dibagi jarak antar roda dan waktu. Ini merupakan jarak tempuh robot, bagian dari total jarak tempuh robot, terus perubahan orientasi, seberapa banyak perubahan arah orientasi robot dalam radian. Fungsinya untuk robot supaya tahu secara otomatis posisinya tanpa GPS, dipakai buat pelacakan posisi atau tracking, navigasi, dan pergerakan yang lebih presisi. Contohnya kalau roda kanan lebih jauh jaraknya dari roda kiri, berarti robot belok ke kiri karena satu sisi lebih cepat muter. Sekian Dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.